Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Trese, CGB Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Temburan, Kabupaten Nganjuk, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Bapak akan melaksanakan coaching dengan coachingnya, nggih? Oke. Baik, pada awal ini saya akan menyampaikan atau mendiskusikan tentang rubrik penilaian apa saja yang akan saya nilai tentang percakapan Bapak nantinya, nggih. Di antaranya yang pertama kemitraan. Nanti saya nilai kemitraan Bapak coach dengan coachingnya. Bagaimana jenengan dapat bermitra tanpa menjudgment, tanpa memaksa beliau untuk menemukan solusinya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, proses kreatifnya Bapak dalam memberikan pertanyaan berbobot, pertanyaan pemantik yang nantinya mengarahkan OC dalam menemukan solusi permasalahannya. Dan yang ketiga, nantinya Bapak bisa memaksimalkan potensi ya dari coach tersebut. Nah, pertanyaan pertama untuk Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Sebelum saya menjawab ini, Bu, boleh bertanya? Silakan. Tadi Ibu katakan memaksimalkan potensi yang ada. Maksudnya gimana, Bu? Memaksimalkan potensi yang ada, potensi dari jenengan dan coachingnya. Jadi misalnya seperti ini, potensinya misalnya dalam mengarahkan coachingnya dalam menemukan solusinya, seperti itu. Coach itu pasti punya potensi. Nah, potensinya bisa kita ulik dari pertanyaan berbobot sehingga bisa menemukan solusinya. Nah, potensi itu bisa muncul jika kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Nantinya seperti itu, Bapak. Okay. Kalau kita kok tidak boleh menjudgment tadi gimana? Kita tidak boleh menjudgment dalam artian misalnya seperti ini. Saat kita memberikan pertanyaan pemantik, selanjutnya kita merasa sudah punya pengalaman, misalnya pengalaman seperti yang dikemukakan oleh coach. Selanjutnya kita langsung menjudgment, oh itu kalau saya Bu, dulu pengalaman saya. Nah, itu termasuk kita menjudgment dengan pengalaman kita, itu tidak boleh. Kita mengarahkan saja, mengalir saja, kita hanya mengarahkan tanpa menjudgment, tanpa memaksa. Beliaunya nantinya dapat tetap menemukan solusi dari beliaunya sendiri. Oh, begitu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi kita tadi bertanya tentang kompetensi yang akan saya kembangkan. Itu yang pertama, mindfulness. Jadi kehadiran penuh. Kemudian berikutnya itu mendengarkan aktif. Saya akan berupaya mendengarkan aktif dan tidak akan menjudgment. Kemudian saya akan menggali potensi yang dimiliki oleh rekan saya agar nanti potensi yang dia miliki itu bisa muncul yang tujuannya bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya akan memberikan pertanyaan yang tertutup. Gitu. Dari 3 kompetensi yang Bapak kemukakan tadi, mungkin ada 1, 2, atau ketiganya. Kompetensi yang mana menurut jenengan yang secara spesifik ingin jenengan observasi? Kalau menurut saya itu ketiganya. Jadi ketiganya akan
kami kembangkan. Ya, tujuannya apa? Biar rekan kami itu betul-betul dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Begitu. Nah, kalau ketiganya, menurut jenengan, indikator ketercapaian apa yang nantinya dapat kita lihat, oh ini dari ketiga kompetensi ini, indikatornya ini, bahwa kompetensi ini sudah terlampaui atau sudah berhasil. Indikatornya apa? Kalau mindfulness indikatornya teman kami nanti dia akan berpikir atau mendapatkan solusi dengan baik. Jadi dengan ketika dia dengan kehadiran penuh, dia dapat berpikir dan menemukan masalahnya sendiri itu dengan baik. Indikatornya. Kemudian untuk mendengarkan aktif, saya akan berusaha mendengarkan dan menggali apa saja, keluhan apa saja atau masalah apa saja yang dia hadapi. Jadi seperti itu indikator yang kedua. Kemudian pertanyaan berbobot itu indikatornya begini. Pertanyaan itu nanti saya arahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak jauh dari masalah. Nah, intinya atau endingnya saya nanti akan mengarahkan dengan pertanyaan itu, harapan saya masalah yang dihadapi itu terselesaikan dengan baik. Tidak mengambil atau membuat kebijakan atau putusan yang salah. Gitu. Terima kasih Bapak, semoga nanti percakapan coachingnya berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Kabar baik. Apakah Pak Puji ada waktu luang Pak hari ini? Ada, monggo. Kayaknya Bu Tutut ini kok tidak seperti biasanya, ada apa ini? Mohon maaf sebelumnya Pak Puji, saya ingin mengganggu waktunya Pak Puji. Silakan Bu. Lama juga tidak apa-apa. Karena saya punya waktu yang cukup banyak Bu. Santai Bu. Saya mau curhat Pak Puji tentang permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira Pak Puji mau mendengarkan ini? Insya Allah saya akan menjadi pendengar setianya Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Apa Bu kira-kira yang bisa saya bantu? Begini Pak Puji, kan semenjak sekolah pulang sampai sore hari atau fuge, di jam-jam selepas istirahat kedua, selepas isoma, para siswa itu sering kurang bersemangat ketika belajar di kelas. Ya kenapa? Apa Bu Tutut itu kalau jadi guru matematika ya Bu Tutut? Iya. Apa kereng atau mungkin kereng bosan atau bagaimana Bu? Kok sampai anak-anak tidak punya semangat itu? Ya itu Pak, ini yang ingin saya bicarakan. Kalau saya lihat-lihat, mungkin yang pertama anak-anak itu sudah waktu belajarnya di sekolah sudah panjang, dari jam 7 sampai jam setengah 1. Mungkin mereka ada yang kelelahan. Yang kedua mungkin ada yang lapar. Gitu ya. Mungkin bekal mereka sudah habis dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi mereka ngantuk. Ya. Kemudian ya faktor-faktor lain, mungkin pelajaran yang di awal itu melelahkan juga bisa jadi. Gitu Bu ya. Atau mungkin ada yang lain Bu, kira-kira masalahnya apa selain itu kira-kira? Kalau yang sudah saya amati selama ini Pak Puji, rata-rata yaitu mereka ketika kembali ke kelas setelah isoma, ada yang meletakkan kepalanya di atas meja, kemudian ada yang wajahnya
kurang bersemangat, ada yang ogah-ogahan. Iya. Nah, terus itu kira-kira yang sudah saya lakukan, beberapa yang sudah saya lakukan, biasanya saya tidak langsung masuk sesi pelajaran dulu. Oh gitu. Tidak langsung ke inti materi pembelajaran, mengatasi mereka itu ya? saya beri apersepsi untuk membangkitkan semangat mereka. Oh begitu. Bagus. Biasanya saya sampaikan juga tentang motivasi pentingnya materi pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian saya gunakan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi. Gitu. Misalkan dengan memberikan pertanyaan pemantik yang menggugah kepada mereka. Oh, Bisa juga dengan yang sudah saya lakukan itu dengan kuis-kuis singkat, ya, yang membuat mereka tertantang. Dan benar di antara mereka itu kadang ada yang tidak mengerjakan, justru mengomentari temannya. oh begitu. Ya, dan itu buat saya sudah hal yang menarik bahwa mereka bersemangat untuk melakukannya. Oh gitu. Jadi masalahnya betul-betul kira-kira agar nanti anak itu tidak seperti itu, langkah selanjutnya apa Bu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama, yang jelas saya harus meningkatkan pengetahuan saya tentang strategi dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan banyak. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, strategi penerapannya. Kita sesuaikan dengan karakteristik mapel yang jelas yang pertama. Kemudian yang kedua dengan materi mapelnya, Pak. Karena tidak semua materi bisa kita gunakan untuk strategi tertentu, tidak harus dengan materi tertentu. Jadi ya harus bervariasi. Dan yang ketiga selanjutnya nanti adalah penggunaan media pembelajaran. Mungkin dengan kemajuan teknologi saat ini, karena para siswa itu sekarang dunianya sudah era digital, mereka tidak pegang HP, maka kita maksimalkan potensi pembelajaran mereka juga melalui alat-alat yang mereka pegang. Gitu Bu ya. Ya Bu, kira-kira kondisi atau murid itu kalau dinilai di angka itu angka berapa Bu? Kompetensinya kalau menurut saya Pak Puji, saya itu kompetensinya di angka 7 lah. Angka 7 gitu ya. Lah rencana Bu Tutut kalau pengen menaikkan ya, di angka berapa kira-kira? Angka 9. Angka 9 bagus sekali Bu. Iya. Lah kalau Ibu Tutut nanti pengen menaikkan kemampuan anak itu di angka 9, rencananya apa Bu? Rencananya yang pertama meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Langkah yang akan saya lakukan adalah merencanakan pembelajaran semenarik mungkin yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Misalkan dengan ini yang rencananya akan saya lakukan Pak. Selama ini mungkin kita banyak menggunakan media HP dan lain sebagainya. Dengan kartu juga bisa. Dengan kartu maksudnya gimana? Dengan permainan. Oh, jadi permainan. Yes. Kalau materinya misalnya peluang gitu. Dengan permainan. Kemudian dengan tadi itu terkait strategi. Kemudian media pembelajarannya. Media pembelajarannya akan bervariasi. Sesuai dengan minat, kemudian gaya belajar mereka. Seperti untuk mereka-mereka yang visual, saya akan banyak memberikan tampilan gambar-gambar, bisa dicetak maupun ditampilkan di layar LCD yang ada di kelas. Kemudian untuk mereka yang kinestetik, kita siapkan sarana yang membuat mereka bisa nyaman melakukan aktivitasnya, misalkan dengan
lembar kerja yang dibagikan Oh, pada gitu. mereka. Terus itu tadi rencananya begitu Bu ya? Nggih. Atau sudah pernah dilaksanakan gitu? Beberapa sudah ada yang saya laksanakan sekalipun belum maksimal Pak Puji. Ya. Kira-kira Ini berhasil ya kira-kira? Nanti Optimis? kita lihat di aksi. Harus optimis, harus optimis. Ya. Untuk meningkatkan level tadi dari 7 menuju 9. Perlu Optimis, kerja ya. keras. Dan yang ingin saya tingkatkan yang utama adalah partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Ya, agar tidak tidur, tidak punya semangat tadi Bu ya, Nggih, yang nggih. capek. Bagus. Bagus Bu ini, kira-kira rencana Bu Tut ini bagus sekali kalau diterapkan di dunia pendidikan yang Bu Tut tadi ceritakan. Zamannya sekarang, eranya sekarang, anak itu kan era digital ya, pegangannya sudah HP, maka betul tadi menggunakan media-media yang biasa dipakai anak, tidak sesuai dengan zaman kita dulu. Ya. Kalau zaman kita Dekat dulu dengan mereka. pakai kapur tulis, papan tulis gitu ya. Dan sekarang tidak akan bisa itu ya. Bagus sekali Bu Tutut. Jadi rencana Bu Tutut itu bagus sekali. Nanti bisa dilaksanakan Secepat mungkin. Minggu depan Pak, insya Allah saya laksanakan, saya mulai, mudah-mudahan nanti ini ada perkembangannya, artinya partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran meningkat. Gitu ya. Jadi syukurlah Bu, jadi ini saya merasa lega karena Bu Tutut sudah memiliki rencana, target, dan untuk mencapai target 9 tadi bagus sekali, optimisnya Bu Tutut, semangat ya. Untuk itu dalam belajar saya memberikan apa tadi Bu? Bu Tutut tadi akan memberikan penjelasan yang menarik gitu ya. Menarik, sesuai dengan profil belajar, minat belajar mereka. Bagus Bu, terima kasih ini ya. Bagus Bu, bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Puji sudah bersedia menerima curhatan saya, dan ini insya Allah akan saya laksanakan secepatnya. Nanti kalau kita ngobrol lagi Pak Puji, ada waktu tidak? Ada, kalau ada lagi ya, betul ada. Oke, nanti perkembangannya nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih Pak Puji. Mohon doanya semoga apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari usaha kita untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mereka dapat berkembang maksimal mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tutut. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaannya tadi sudah melaksanakan coaching tadi? Jadi perasaan saya senang ya, bercampur dengan puas karena beliaunya tadi kok sudah berhasil. Jadi berhasil menemukan masalahnya sehingga beliaunya senang akan dengan pertemuan ini tadi, begitu. Dari percakapan Bapak tadi, indikator ketercapaian apa dari kompetensi yang sudah Bapak kemukakan di awal, yang spesifikasi yang ingin diobservasi tadi, indikator ketercapaiannya apa? Jadi yang pertama tadi Bu, kehadiran penuh. Jadi kami dan Bu Tutut itu sudah hadir penuh, konsentrasi penuh pada masalah
yang sedang dihadapi. Sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan, dikemukakan tanpa hambatan, tanpa beban, sehingga masalahnya bisa terselesaikan dengan sendiri. Itu kalau kompetensi yang pertama atau indikator yang pertama. Yang kedua, itu saya berusaha tidak mencampuri atau tidak mempengaruhi masalahnya yang betul-betul hadapi. Jadi saya berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang aktif mendengarkan masalah-masalah yang dikemukakan, sehingga masalah itu terlontar begitu saja dari Bu Tutut, tidak ada hambatan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, harapan kami kalau saya mendengarkan aktif, itu nanti dari Bu Tutut semua masalah yang dihadapinya tidak ada yang terganggu atau tertutupi, ya. Semuanya diflorkan dan saya tahu bagaimana Bu Tutut itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan potensinya sendiri. Saya dengarkan semuanya, mulai dari masalahnya apa Bu Tutut, kemudian yang selama ini dikembangkan Bu Tutut untuk yang pernah dicoba lah, nanti coba untuk mengatasi masalah ini apa, ya. Harapannya itu kalau sudah pernah dilakukan, nanti harapan saya itu lebih bisa dikembangkan karena menurut Bu Tutut berhasil. Nah, kalau lebih dikembangkan lagi kan tingkat keberhasilan ini kan lebih tinggi lagi. Nah, harapan kami nanti juga kalau strategi atau caranya Bu Tutut itu berhasil, nanti bisa mengimbas minimal ke teman-temannya di MP Matematika. Syukur lagi kalau bisa mengimbas ke rekan satu sekolah. Itu harapan saya seperti itu. Kemudian tadi agar Bu Tutut itu bisa menyelesaikan masalah itu, saya memberikan pertanyaan yang mengarah ke sana, mengarah ke penyelesaian masalahnya. Jadi kalau bisa dikata pertanyaan saya yang cukup berbobot. Nah, harapannya dengan pertanyaan saya itu bisa menggiring atau mengarahkan Bu Tutut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan potensi-potensi yang ada, yang dimiliki Bu Tutut atau mungkin pengalaman Bu Tutut selama ini. Nah, pengalaman bagaimana? Kemudian kami hanya membantu memaksimalkan kemampuan Bu Tutut itu untuk lebih tereksplor. Nah, harapannya kalau tereksplor nanti masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara atau mungkin berbagai pengalaman yang telah dimiliki oleh Bu Tutut. Dan alhamdulillah tadi katanya itu pengalamannya sudah, itu membuat anak itu menjadi tertarik, ya, tertarik. Jadi hal seperti itu menurut saya sesuatu yang potensi Bu Tutut yang bagus, yang nanti bisa untuk lebih dikembangkan. Begitu, Bu. Baik, Bapak, tadi saya punya catatan kecil hasil observasi saya, maksud saya hasil supervisi dari observasi jenengan coaching dengan coach Bu Tutut tadi. Yang pertama tadi mulai dari tujuan, bisa mengeksplor tujuan yang ingin disampaikan oleh Bu Tutut selaku coach.
Selanjutnya pada identifikasi permasalahan tadi dengan nyaman, Bu Tutut juga bisa menyampaikan permasalahannya dari step by stepnya secara lancar, dan dengan tadi sudah dengan sabar memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot tanpa menyela omongan ataupun percakapan dari Bu Tutut. Itu sudah benar sesuai dengan alur tirta, jadi mengarahkan tanpa memaksa, mengarahkan, mengalir. Selanjutnya coachingnya nyaman untuk menyampaikan permasalahannya. Selanjutnya tadi juga Bu Tutut menyampaikan rencana aksinya tadi. Ada beberapa hal yang sudah pernah dilakukan beliau, di mana pembelajaran itu sudah sesuai dengan zaman ya, kodrat zaman. Beliau menggunakan IT dan juga variasi pembelajaran, mulai dari pembelajaran menarik dari game-game, kuis-kuis singkat tadi yang sudah dikemukakan beliau, dan juga beliau berprinsip untuk mengimbaskan ke teman-temannya MBMP, punya komunitas yang baik, disupport yang baik, dan semoga ini semakin berkembang, di mana fokus kita untuk pembelajaran berpihak pada murid yang lebih menyenangkan, yang lebih merdeka bisa tercapai. Amin. Selanjutnya ya seperti itu. Begini Bapak, dari 3 kompetensi ini mungkin ada kompetensi apa yang menurut jenengan perlu ditingkatkan lagi dari ketiganya? Menurut jenengan dari hasil percakapan jenengan dari percakapan tadi dengan Coach Bu Tutut? Jadi kalau menurut saya dari ketiga itu kayaknya kok semuanya. Jadi semuanya ingin kami tingkatkan, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi harapannya kalau nanti saya meningkatkan kemampuan ini, harapan saya bisa membantu rekan-rekan kami, teman sejawat, mengenai masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Tentunya saya yakin setiap guru itu memiliki masalah dengan anaknya, dengan anak-anak didiknya. Terutama kami, misalnya di teman kami, saya itu di SMK itu mungkin berbeda ya dengan SMA, yang notabene kalau anak di SMA itu cenderung nurut gitu ya, kayak mungkin integrasi untuk sekolah gitu ya. Tapi suasana SMK itu berbeda. Jadi dalam sikap gitu ya, dalam sikapnya itu berbeda sekali. Jadi misalnya mungkin kalau anaknya Bu Tutut itu ketika capeknya belajar paling habis olahraga. Kalau capeknya anak saya itu habis kelahan, nyangkul, traktor gitu ya. Anak cewek itu kan kalau udah ya harus bisa traktor, menjalankan traktor, atau mungkin panen gitu ya, atau mungkin kelas, atau mungkin sedang bongkar mesin. Jadi capeknya itu luar biasa. Jadi bisa dibayangkan permasalahannya teman-teman itu kalau melihat kondisi anaknya seperti itu pasti pusing ya. Jadi selama ini sudah beberapa teman kami itu ngeluh ya, yang ngeluh akhirnya ya dibuat candaan. Nah, dibuat candaan artinya apa ya, ketika anak-anak itu sudah tidak diajar itu jadi bahan candaan. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya seperti itu nanti dengan kemampuan coaching ini saya berusaha untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu guru dengan kemampuan beliaunya sendiri.
Jadi setiap pribadi guru itu saya yakin memiliki kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kemampuan itu kurang maksimal. Ya, kurang maksimal, mungkin masalahnya kurang bisa dilatih atau bagaimana saya kurang tahu. Yang jelas kami sebagai coaching itu akan membantu memaksimalkan kemampuan beliau ini sesuai yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dimiliki. Itu harapannya begitu. Semoga niat tulus jenengan untuk membantu rekan-rekan kita dalam menyelesaikan masalahnya, terutama masalah dengan anak didiknya, dapat berjalan dengan lancar. Karena kita tahu semua guru pasti punya masalah, namun sebenarnya mereka juga punya solusinya. Tinggal kita mengulik dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan pemantik sesuai dengan konsep coaching. Demikian, ya Bapak. Terima kasih. Semoga selanjutnya coaching-coaching selanjutnya bisa berjalan lebih lancar lagi, lebih baik lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, semoga bermanfaat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam hebat, berbagi, dan bermanfaat. See you next time pada video-video selanjutnya. Matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.